Sobatku TNT, halo, gimana nih kabarnya? Aku harap kalian terus sehat-sehat dan baik-baik aja. Welcome back to Go TNT Online Sharing. Aku Kristi, aku mau share sedikit tentang bangkit. Sebelumnya aku bersyukur banget karena kalian masih rindu buat nonton sharing-sharing seperti ini yang pastinya akan mendukung pertumbuhan kehidupan rohani kalian. Nah, kenapa sih aku nih mau bawa tentang bangkit ini? Karena hidup aku berbulan-bulan yang lalu sempat mengalami kemunduran rohani. Tapi puji Tuhan ya, Tuhan ingetin aku di Matius 7 ayat 17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ayat 20, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Tuhan tegur aku, ajar aku buat kenalin diri aku melalui buah-buah yang aku hasilkan. Pada saat itu ternyata hasilnya buah-buah yang kuhasilkan ini, buah-buah kehidupanku ini cenderung mendukakan hatinya Tuhan. Nah teman-teman, aku mau berpesan sama kalian buat terus berprinsip, buat jadi pribadi yang berprinsip, buat terus berpegang teguh dalam prinsip-prinsip kebenaran. Kenapa? Karena itu penting banget ya menurut aku. Kalau misalnya kita jadi orang yang gak berprinsip, gak jadi orang yang tegas, itu kita udah membiarkan diri kita mengalami kemunduran iman. Ketika kita mulai mengizinkan hikmat-hikmat dunia masuk, ketika kita mulai kompromi terhadap dosa, ketika kita mulai nggak tegas sama kebenaran, kita mulai buka celah, di situ kita udah membiarkan diri kita menjauh dari Tuhan. Teman-teman, kalau misalnya kita udah sadar ternyata buah-buah yang kita hasilkan itu buah-buah cenderung yang mendukakan hati Tuhan, jangan merasa tertuduh, jangan merasa terintimidasi, melainkan bersyukur karena Tuhan masih tegur kita, karena Roh Kudus masih tegur kita. Di situ udah menjadi salah satu bentuk kalau Tuhan itu mengasihi kita dan rindu anaknya ini kembali. Jadi teman-teman, hal yang sepatutnya kita ambil adalah berdoa, minta ampun sama Tuhan, dan minta tuntunan Roh Kudus supaya hidup kita boleh terus berkenan sama Tuhan Yesus. Awalnya aku sempat mikir kayaknya gak mungkin deh aku bisa gak ngomong kotor lagi, gak ngomong kasar lagi, gak mengeluarkan kata sia-sia lagi. Tapi ternyata di saat kita mau benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita mau menyenangkan hatinya Tuhan, di situ Roh Kudus bekerja, di situ kuasa Tuhan bekerja melalui kita. Tuhan yang akan mampukan. Ketika kita nggak mampu, disitulah kita harus minta tolong sama Tuhan Yesus. Tenang aja, karena di Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Nah teman-teman, jadi jangan terintimidasi, jangan merasa tertuduh, karena kalau misalnya kita minta, kita akan mendapat. Bapak kita ini Bapak yang murah hati, Bapak yang maha pengampun. Jadi jangan takut untuk kembali lagi, bangkit kembali. Oke teman-teman, aku harap kalian terberkati melalui sharing kali ini. Kalian juga bisa dapetin sesuatu. Have a great day. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.